kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Coba Bapak kasih senyum yang paling manis buat Pak dulu. 1, 2, 3. Kasih senyum buat teman-teman di samping. Boleh jabat tangan teman. 1 dan 1. Selamat pagi. Ya. Baik, hari ini kita bersyukur kita masih kembali dikasih waktu oleh Tuhan untuk kita ada di dalam kegiatan pelajaran kita di hari ini. Pak mau tahu dulu, ini semua sehat tidak? Sehat. Jangan sampai ada yang sakit, sakit kepala, sakit hati, sakit mata. Ada yang sakit tidak? Semuanya sehat? Sehat. Siap terima pelajaran hari ini? Siap. Baik, terima kasih semuanya sehat walafiat. Apa semuanya hadir? Hadir. Ketua kelas mana ketua kelas? Teman-teman semua hadir ya? Baik, Tuhan hari ini semuanya sehat dan lebih luar biasanya semuanya hadir. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mohon tuntunan Tuhan dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Mungkin salah satu teman pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, bisa. Mari berdiri di sini. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Nanti besarnya kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau tuntun biar dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, luar biasa. Terima kasih karena kita semua sudah siap, sudah berdoa. Kita percaya bahwa oleh tuntunan Tuhan hari ini kegiatan pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Supaya semangat kita semua bantu berdiri dulu. Berdiri. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Supaya pikiran yang tadinya ada di rumah, tadi pikiran kita masih ada di tempat lain, mungkin pikiran pertama masih ada di kantin, mungkin masih mau bilang hari ini supaya kita fokus kita ice breaking dulu. Baik, di sini kalau Pak bilang apa kabar semuanya, kalian jawabnya hatiku, pikiranku, flash. Kemudian Pak, kita sama-sama Pak bilang tepuk tangan fokus, kita tepuk tangan tidak lalu tok melihat, tok mendengar, tok melihat, fokus. Bisa toh? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke. Kita coba. Apa kabar semuanya? Hatiku, pikiranku, fresh. Tepuk tangan fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih. Masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Materi minggu lalu? Masih? Masih. Materi kita yang minggu lalu masih ingat? Tentang apa itu materi kita yang Tentang ruang dan interaksi. baik, ruang dan interaksi. Ruang dan Interaksi. coba satu kali saja Pak. Apa itu ruang? Coba buat pendengar, ruang adalah Ruang artinya segala tempat yang berada. oke, baik. Baik, kita lanjut saja materinya ya. Baik, tadi karena kita sudah melakukan SDG, materi minggu lalunya tadi siapa yang jawab tadi?
tentang apa? Ruang dan ya. Nah, karena kita sudah melewati satu pelajaran yang lalu tentang ruang dan interaksi. Di sini Pak, kita akan memulai pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya Pak ingin menampilkan salah satu gambar. Gambar ini akan memotivasi kalian untuk sebagai jalan masuk menuju ke pelajaran kita hari ini. Ya, coba masing-masing perhatikan ke depan gambar yang ada di depan. Bisa dilihat tidak gambarnya? Bisa. Ya. Baik, coba semua arahkan pandangan ke depan. Bisa dilihat dong? Bisa. Pada gambar itu menunjukkan tentang apa? Apa yang sedang terjadi atau apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Gambar di atas. Siapa yang bisa? Yuk. Ini. Ya. Siapa namanya? Casey. Silakan. Berdiri. Ya. Mereka sedang belajar. Ini gambar menunjukkan tentang mereka. Mereka ini siapa ini? Ya, peserta didik, murid, siswa-siswi, mereka sedang belajar. Apa lagi? Ada yang lain lagi? Ya. Sepertinya mereka sedang berdiskusi. Baik. Jadi memang betul itu mereka sedang belajar dan memang kelihatannya mereka sedang berdiskusi tentang sesuatu. Nah, kita sekarang bisa belajar, kita sudah mengenal tulisan, kita bisa menulis, kita bisa tahu huruf, kita bisa membaca, kita bisa belajar seperti ini karena kita sudah ada di zaman yang sangat modern. Ya, kalau di negara-negara berkembang itu mereka belajarnya sudah pakai internet, jadi mereka tidak pakai mereka belajar bisa mencari tahu tentangnya. Nah, untuk materi kita hari ini yang pertama kita perhatikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian aksara. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan corak kehidupan manusia pada zaman aksara. Dan yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan manusia praksara dengan benar. Ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, untuk itu kita akan menyaksikan salah satu video tentang kehidupan manusia pada zaman praaksara. Apa itu praaksara? Kalian akan menyaksikannya dalam tayangan berikut, video berikut. Bisa diperhatikan. Silakan disimak. Dua karakter asli manusia yaitu satu kedekatan sumber air, dua kehidupan di alam terbuka. Pola kemudian itu dapat dilihat dari perspektif siklus serta kondisi lingkungan ini. Satu, lingkungan
lingkungan buah, keberadaan buah-buah yang dekat dengan sumber air dan sumber bahan makanan dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan mereka, sehingga tidak berjalan hujan. Buah ini sering disebut habis kosmos di lingkungan pantai. Manusia pun juga ada yang tinggal di sekitar pantai. Mereka meninggalkan sisa-sisa kehidupan mereka berupa kemudian atau sampah dan yang berwujud kulit siput yang keras. Bisa didengar tujuan? Bisa. Sampai masa berburu dan berang. Ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan berang apapun itu adalah pola hidup nomaden atau berpindah-pindah bergantung dari bahan makanan yang tersedia. 2. Kebutuhan bercocokkan. 3. Kebutuhan makan mereka tergantung pada alam, sehingga cara mereka mencari makan disebut dengan nama food gathering, mengumpulkan makanan dan berburu. 4. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana dan masih kasar, halus, batu, ulang, dan kain. Bahan bangsa yang digunakan oleh manusia ciri-ciri kehidupan manusia pada masa bercocok atau berproduksi adalah 1. Peralihan zaman teknologi berdasarkan adanya revolusi kebudayaan dari produksi dengan Homo sapiens sebagai kehidupan. 2. Kehidupan mereka sudah mulai meningkat. Kehidupan mereka tidak membutuhkan makanan produksi makanan benar-benar. 3. Peralatan pokoknya adalah jenis makanan sendiri dan apa pojok. 4. Bukannya lahan dan persediaannya ada yang memakai tidak bersama organik. 5. Berkembang sekitar 60 kembali sampai 1200 sebelum Masehi. Juga mulai terjadi perpindahan bangsa Australasia dan lingkungan Indonesia. 6. Kegiatan peternakan mulai berkembang seiring kedatangan orang dari luar. Kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dibuat. Kegiatan perdagangan dengan sistem pelayanan, sistem kepercayaan. Masyarakat merasa menggunakan teknologi khusus dengan sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami gaya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa seseorang yang telah meninggal akan ada di kehidupan di alam lain, sehingga melalui ritual acara penguburan orang meninggal hanya melalui penguburan dibagi berdasarkan dan perawatan hari-hari, misalnya melakukan kebiasaan dan baik-baik yang dikubur bersama bayarnya. Tradisi penguburan ini melahirkan upacara-upacara pesta mendirikan bangunan suci. Mereka percaya bahwa manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan di pakaian misalnya kita berikan usaha sistem kepercayaan masyarakat merasa melahirkan tradisi meninggal zaman besar. Bangunan-bangunan yang terkait dengan sistem kepercayaan pada dasarnya Mesir merupakan kuburan yang tanpa pekerjaan terhadap arwah leluhur. Banyak di Sumatera, Sulawesi Tengah, Selatan Barat, sarkofagus menyerupai kebimaian atau bangunan dari batu yang berbentuk seperti palu atau besuk, tetapi mempunyai duduk banyak ditemukan di daerah Bali. Domet adalah meja batu tempat meletakkan sisa yang akan dipersembahkan oleh arwah nenek moyang. Di bawah domet ini biasanya dibutuhkan kuburan batu atau seperti batu. Kuburan yang fungsinya seperti saya. Beda bagian kubur batu ini dibuat dari kayu bakar, sedangkan bangunan sarkofagus dibuat dari batu. Banyak kubur di daerah kuningan Jawa Barat dan bangunan warga yang kuburan batu yang berbentuk atau terbuat dari batu yang utuh. Ini banyak ditemukan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kemudian bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemuliaan dan
Ya, baik. Itu adalah video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Dan dari video itu Pak berharap kalian sudah menyimak dan sudah bisa mengetahui sesuatu tentang kehidupan para Samanta Aksara. Dan untuk melengkapi video itu, di sini Pak bagikan bahan ajarnya. Kalian bisa baca baik-baik bahan ajarnya. Dan setelah ini, untuk mengetahui apa itu praaksara, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana corak kehidupan manusia pada Samanta Aksara, silakan dibaca bahan ajarnya. Kemudian setelah ini Pak bagi menjadi beberapa kelompok dan kita akan diskusi. Bisa tidak? Bisa? Bisa. Baik, jadi di sini Pak sudah siapkan LKPD-nya, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Dari Pak bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ingat baik-baik, setelah kita melakukan diskusi, Pak akan melakukan penilaian secara observasi, yang aktif, yang pasif, yang serius tidak serius, yang kerjasamanya bagus, yang saling membantu teman dan teman, itu Pak nilai semua. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, harus semuanya kooperatif karena Pak akan melakukan penilaian. Dan di akhir dari diskusi, masing-masing kelompok akan mempertanggungjawabkan hasil diskusi atau pengerjaannya, mempresentasikannya di depan, dan kelompok yang lain bisa menanggapi atau bisa memberi kritik, saran, bahkan pertanyaan. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa dikerjakan sesuai dengan tadi video yang sudah ditonton. Kemudian bahan ajar yang sudah Pak balikan. Bisa tidak? Bisa. Masih semangat? Masih? Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan tadi video pembelajaran yang sudah disaksikan, bahkan bahan ajar yang sudah Pak bagikan ya. Ingat, Pak akan melakukan penilaian sepanjang diskusi berlangsung.
Dikerjakan yang serius ya. Yang selesai nomor 1, 2, 8.
Waktu kita 15 menit lagi. Waktu juga semua selesai. Silakan dikerjakan sesuai dengan tadi video pembelajaran yang sudah disaksikan, bahkan bang ajar yang sudah Pak bagikan ya.
Ingat, Pak akan melakukan penilaian sepanjang diskusi berlangsung. Dikerjakan yang serius ya. Yang selesai nomor 1, 2,
Silakan. Waktu kita 15 menit lagi. Waktu itu semua selesai.
Pelan-pelan ya. Lima menit lagi kita akan selesai dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sudah semua? 2 menit lagi. Oke, baik, waktunya selesai dan saatnya kita masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan. Nanti setiap kelompok yang selesai presentasi, kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, kritik, saran atau juga pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan dari Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Baik, jadi kita akan memulai dari kelompok 1. Tapi setelah selesai presentasi hasilnya dikumpulkan Pak ya. Nanti Pak melakukan penilaian. Ya, penilaian keterampilan Pak. Nanti Pak kasih nilai di setiap hasil pekerjaan. Baik, semuanya siap? Siap.
Oke, kelompok 1 dulu. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan di depan di sini. Perkenalkan nama saya. Yang lain perhatikan. Silakan. Silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Rana, tema saya Tiara, Juan, dan Dibawa. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan praaksara. Praaksara adalah zaman terawal dari dalam sejarah manusia. Di masa praaksara mulai ditandai dengan minimnya kehidupan manusia dari beberapa tanda peninggalan seperti fosil dan alat yang terbuat dari batu. Nomor 2, jelaskan apa saja corak kehidupan manusia pada zaman praaksara, yaitu terjadinya pola hidup yang berbeda dari awal zaman batu hingga akhir zaman logam. Pada zaman batu, masyarakatnya hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di zaman batu, masyarakatnya juga bekerja secara individual tanpa memikirkan satu sama lain dan masih bergantung terhadap hasil alam sebagai sumber makanannya. Sedangkan di zaman logam, masyarakatnya sudah hidup di bangunan semi permanen maupun tinggal di gua. Nomor 3, definisikanlah ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman praaksara. 1, tidak bercocok tanam. 2, hidup dengan nomaden atau berpindah-pindah. 3, mengumpulkan sumber daya alam. 4, berburu dan berambut. 5, peralatan yang sederhana dari batu, logam, kayu, dan tulang. Sekian, terima kasih. Ya, itu hasil pekerjaan dari kelompok 1. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Yang mau bertanya untuk kelompok 1 boleh. Silakan. Coba ulang alat-alat ya. Alat-alat yang terbuat dari batu, misalnya kapal, pisau, tombak, alat-alat yang terbuat dari batu. Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Ya. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2 presentasi ingat dia baik-baik dan siap bertanya. Silakan untuk kelompok 2. Maju ke depan. Ayo semangat. Pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 melakukan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan praaksara. Praaksara adalah zaman praaksara pada era praaksara yang merupakan sebagai era nuklir ialah pada waktu ketika manusia purba tidak sama sekali mengetahui tentang tulisan pada zaman praaksara. Nomor 2, jelaskan corak kehidupan praaksara. Corak kehidupan pada zaman praaksara yaitu terjadinya pola hidup yang berbeda dari awal zaman batu hingga akhir zaman logam. Pada zaman batu, masyarakatnya hidup dengan cara nomaden
Bersama lagi masyarakatnya juga bekerja secara individual tanpa memikirkan satu sama lain dan masih tergantung terhadap hasil alam sebagai sistem makanannya. Sedangkan di Samudera masyarakatnya sudah hidup di bangunan semi permanen maupun tinggal di gua-gua. Yang ketiga, definisi ciri-ciri kehidupan beraksara. Ciri-ciri kehidupan beraksara adapun saman beraksara antara lainnya sebagai berikut. Tidak tahu dan tidak melakukan karena tidak melakukan inilah bersama ini disebut saman beraksara. Terdapat tiga kepercayaan yang yaitu animisme, Jainisme, dan determinisme. Animisme merupakan kepercayaan akan adanya roh jahat dan roh baik. Roh ini diyakini terdapat pada benda-benda, pohon, danau, laut, dan benda lainnya. Sedangkan dinamisme hampir sama seperti animisme. Namun benda-benda tersebut diyakini dapat memberikan keberuntungan bagi masyarakat sepanjang beraksara. Oleh karenanya, mereka sering memberikan sajen dan menyimpan benda-benda seperti ajimat, keris, dan lain-lain. Sedangkan totemisme merupakan aliran kepercayaan yang menganggap binatang tertentu itu suci dan memberikan kekuatan magis. Kedua, menjadi suatu sederhana. Manusia bersama beraksara berbeda dengan saat ini. Pun mereka tidak mampu berbicara sebetulnya pada benda biasa. Sehingga apabila ingin pada sesuatu atau mengajarkan sesuatu akan dilakukan secara sederhana. Adanya pengelompokan antara manusia bagi satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat saling melindungi dari satu dan satu lingkungan keluarga sangat dekat dengan air karena air memang berkehidupan di dalam sehingga kira-kira seringkali memiliki komunikasi dengan manusia. Baik, jawaban kelompok 2 panjang sekali ya. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Silakan. Mengapa manusia pada saat beraksara belum berarti Kenapa sehingga manusia pada saat beraksara mereka belum mengenal adanya tulisan? Silakan kelompok 2. Jawaban, pada zaman beraksara manusia belum mengenal adanya tulisan karena pada zaman beraksara manusia belum mengenal adanya huruf. Hal ini disebabkan karena manusia yaitu berhuruf dan meyakin mereka juga belum mengenal adanya alat tulis. Ya, itu jangan kedua mereka belum menemukan alat-alat tulis. Kemudian fokus mereka itu ada buku dan nama untuk belajar. Bagaimana? Pas? Masih ada lagi? Tidak ada. Luar biasa. Sekarang kelompok 3. Silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cherry, teman-teman saya ada Casey, Arka, dan juga Salince. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan praaksara. Jawaban, praaksara adalah zaman praaksara pada era praaksara yang merupakan sebagai era nirleka ialah pada waktu ketika manusia purba tidak sama sekali mengetahui
nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di Saman Batu, masyarakatnya juga bekerja secara individual tanpa memikirkan satu sama lainnya dan masih bergantung terhadap hasil dalam sebagai sumber makanannya. Sedangkan di Saman Logam, masyarakatnya sudah hidup di bangunan semi permanen maupun tinggal di gua-gua. Nomor 3, definisi ciri-ciri kehidupan manusia praaksara. Jawaban nomor 1, tidak bercocok tanam. Yang kedua, hidup dengan nomaden atau berpindah-pindah. Yang ketiga, mengumpulkan sumber daya alam. Yang keempat, berburu dan merambut. Yang kelima, peralatan yang sederhana dari batu, logam, kayu, dan tulang. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang bertanya? Silakan. Kelompok 2, silakan. Mengapa manusia pada saat praaksara mereka lebih Mengapa sehingga manusia pada saat melakukan praaksara mereka sudah tinggalnya di gua-gua? Jawaban, manusia pada zaman praaksara lebih suka tinggal di gua-gua. Hal ini disebabkan belum adanya tempat tinggal yang layak atau juga karena mereka belum mampu membuat tempat tinggal secara permanen. Mereka lebih suka tinggal di gua-gua juga karena gaya hidup mereka yang terus berpindah-pindah. Ya, jadi kira-kira jawabannya mengapa mereka tinggal di gua-gua? Karena mereka tinggalnya tidak menetap, suka pindah-pindah. Karena mereka berburu-buru. Jadi percuma juga mereka buat rumah, tapi mereka tidak menetap. Bagaimana untuk kelompok pas? Baik, tepuk tangan luar biasa. Semangat untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Misela, teman-teman saya Muhammad Daniel. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praaksara. Praaksara adalah zaman praaksara pada era praaksara yang merupakan sebagai era mereka jalan pada waktu ketika manusia purba tidak sama sekali mengetahui tentang tulisan pada zaman itu. Jelaskan kehidupan zaman praaksara. Yaitu terjadinya pola hidup yang berbeda dari awal zaman batu hingga akhir zaman logam. Pada zaman batu, masyarakatnya hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di zaman batu, masyarakatnya juga bekerja secara individual tanpa memikirkan satu sama lainnya dan masih bergantung terhadap hasil alam sebagai sumber makanannya. Sedangkan di zaman logam, masyarakatnya sudah hidup di bangunan semi permanen maupun tinggal di gua-gua. Definisi ciri-ciri kehidupan manusia praaksara. Adapun ciri-ciri zaman praaksara antara lain sebagai berikut. Tidak tahu dan tidak mengenal tulisan. Dan tidak mengenal tulisan, inilah di zaman ini disebut dengan zaman praaksara. Tidak terdapat tidak kepercayaan yang yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme merupakan kepercayaan akan adanya roh jahat dan roh baik. Roh ini diyakini terdapat pada benda-benda seperti pohon, danau, laut, dan benda lainnya. Sedangkan dinamisme hampir sama seperti animisme. Namun benda-benda tersebut diyakini dapat memberikan keberuntungan bagi masyarakat sama praaksara. Oleh karenanya, mereka sering memberikan saja dan menyimpan benda-benda seperti ajimat, keris, dan lain-lain. Sedangkan totemisme merupakan aliran kepercayaan yang menganggap binatang tersebut itu suci dan memberikan kekuatan magis. Menjadi dikurangi sederhana, manusia di zaman praaksara berbeda dengan saat ini. Namun mereka tidak mampu berbicara sebelumnya karena belum mengenal tulisan. Sehingga apabila ingin menciptakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, akan berpikir secara sederhana. Adanya pengelompokan antara manusia purba satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan oleh mereka
dapat saling mencintai diri, saling itu, dan saling bekerjasama untuk dapat hidup. Hubungan tinggalnya sangat dekat dengan kota lain. Karena air memang kehidupan utama sehingga kurang apabila seringkali berdiri menemukan bekas-bekas kehidupan manusia itu di dekat sungai, danau, dan lain-lain. Terima kasih. Sudah. Luar biasa. Ada yang mau bertanya, silakan. Pas. Wih, Pak. Tepuk tangan. Ya, itu komponen part terbaik. Tidak ada yang bertanya. Oke, baik. Itu adalah hasil pekerjaan kalian. Hasilnya mohon ditentukan. Bukan media. Kasih bisa dulu. Dan kasih. Baik, jadi pada dasarnya hasil pekerjaan kalian semua bagus dan nilai-nilainya baik, ya. Kalau kalian hasil pekerjaan kalian itu luar biasa, hasil kalian jika dibanding dengan waktu yang lalu ini lebih baik hasilnya, meningkat hasil belajar kalian pada materi ini. Yang terakhir dari materi kita hari ini tentang tata cara, kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Nah, di sini kita akan sama-sama melakukan kesimpulan pada materi kita hari ini. Mungkin salah satu teman bisa membuat kesimpulannya bagi kita semua. Silakan. Kata salah adalah salah. Salah pada era kata salah yang merupakan sebagai jalan yang lekang ialah pada waktu ketika manusia purba tidak sama sekali mengetahui tentang tulisan pada zaman itu. Yaitu terjadinya pola hidup yang berbeda dari awal zaman batu hingga air zaman modern. Pada zaman batu, masyarakatnya hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di zaman batu, masyarakatnya juga bekerja secara individual tanpa memikirkan satu sama lainnya dan masih bergantung terhadap hasil alam sebagai sumber makanannya. Sedangkan di zaman logam, masyarakatnya sudah hidup di bangunan permanen maupun tinggal di gua-gua. Adapun ciri-ciri zaman salah antara lain sebagai berikut: tidak tahu dan tidak mengenal tulisan. Kalau tidak mengenal tulisan, inilah di zaman ini disebut dengan zaman salah. Terdapat kepercayaan yang dianut yaitu animisme, dinamisme, dan ekstremisme. Animisme merupakan kepercayaan akan adanya roh jahat dan roh baik. Roh ini diyakini terdapat pada benda-benda seperti pohon, danau, laut, dan benda lainnya. Sedangkan dinamisme hampir sama seperti animisme. Namun benda-benda tersebut diyakini dapat memberikan keberuntungan bagi masyarakat. Oleh karenanya, mereka sering memberikan saja dan memberikan benda-benda dengan iris dan lain-lain. Sedangkan proteisme merupakan aliran kepercayaan yang menolak terhadap individu dan memberikan kekuatan magis, memiliki kualitas. Manusia di zaman salah berbeda dengan saat ini. Pun mereka tidak mampu berbicara sebetulnya karena belum mengenal tulisan. Sehingga apabila ingin menciptakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, akan berpikir secara sederhana. Adanya pengelompokan antara manusia purba satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat saling melindungi diri, bisa memiliki dan saling bekerjasama untuk dapat hidup.
demikian, apabila seringkali peneliti menemukan bekas-bekas kehidupan manusia di dekat sungai dan Oke, baik. Tepuk tangan buat. Oke, jadi apa itu praaksara? Praaksara itu dia berasal dari kata lain disebut dengan nirleka. Nirleka itu dia ada dua kata dasar, nir dan leka. Nir itu sebelum, kalau leka itu tulisan. Jadi nirleka sebelum mengenal tulisan. Demikian juga praaksara. Pra berarti sebelum, aksara berarti tulisan. Jadi sebelum mengenal tulisan. Nah, manusia pada saat praaksara itu mereka belum mengenal yang namanya tulisan A, B, C, D dan lain-lain. Mereka belum kenal. Mereka belum mengenal yang namanya tulisan. Ya. Jadi itu disebut dengan sama praaksara. Mereka masih lebih fokus hidup mereka dengan hidup berburu dan meramu. Kehidupan mereka itu berpindah-pindah atau disebut juga dengan nomade. Ya, kita lihat di sini corak kehidupan mereka. Pada corak kehidupan mereka itu mereka lebih banyak berburu, mengumpulkan makanan, bahkan mereka bercocok tanam, serta mereka ada dalam masa perundagian atau masa kemahiran. Itu mereka belum ada sampai di sana. Jadi proses kehidupan mereka itu perlahan-lahan. Dari awalnya itu mereka belum mengenal tulisan. Dari awalnya itu mereka hidup masih sangat sederhana. Dari awalnya itu mereka hidup tanpa alat-alat berburu yang lengkap. Itu alat-alat berburu mereka itu kebanyakan dari batu. Tadi video yang kalian nonton dari batu. Dari apa lagi? Tulang, batu, tulang. Itu alat-alat mereka, alat-alat mereka pakai. Belum kenal yang namanya besi, belum kenal yang namanya alat-alat yang lebih canggih. Ya. Kemudian alat-alat mereka itu belum terbuat dari logam. Ini perlahan-lahan. Nanti setelah pada zaman itu baru mulai mereka menemukan baru ada yang namanya logam, baru ada yang namanya besi. Jadi mereka perlahan-lahan dulu. Ya. Kita lihat ciri-ciri kehidupan mereka. Ya. Ciri-ciri mereka pada zaman praaksara belum kenal tulisan. Awal kehidupan mereka itu mereka belum kenal yang namanya bercocok tanam. Langsung ditanam jauh, mereka tidak menanam padi, mereka tidak menanam segala sesuatu untuk mengikuti mereka. Tapi kehidupan mereka itu, mereka hanya menarahkan kepada alam yang menyediakan kepada mereka hidup. Jadi selamanya mereka berburu hewan hutan untuk mereka makan. Kemudian mereka meramu, mereka cari daun-daun yang bisa dimakan, mereka cari umbi-umbian yang bisa digali untuk dimakan. Itu mereka, karena mereka belum menanam, itu awal kehidupan mereka. Kemudian kehidupan mereka dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Jika mereka berburu di tempat ini habis makanannya tersedia, mereka pindah lagi ke tempat lain. Ya. Kemudian gaya mereka mengumpulkan gaya berburu dan meramu. Peralatan yang mereka pakai itu sangat sederhana, ya, dari batu, ya. Tadi di video yang kita tonton sama-sama, kebanyakan dari batu. Mereka punya kapak saja itu dari batu. Pakai potong kayu itu dari batu. Mereka pakai bulu hewan itu juga dari batu. Semuanya dari batu. Jadi itu adalah ciri-ciri kehidupan mereka. Nah, baik, itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Dan ada pertanyaan sebelum kita ada pada akhir dari materi kita hari ini? Ada yang bertanya sesuatu?
Jadi dari materi kita hari ini yang kita tahu, yang pertama, apa itu pelaksana? Manusia belum mengenal adanya tulisan. Ya, pelaksana itu belum mengenal tulisan. Apa ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman pelaksana? Bertanam, berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Apa lagi? Ya, mengenal tulisan. Apa lagi? Alat-alat mereka pakai masih dari batu, tulang, ya, gitu. Itu adalah kehidupan. Nah, dari awal pembelajaran kita sampai di akhir pembelajaran kita, ada sesuatu yang ingin kalian tanya? Kira-kira pelajaran kita hari ini senang tidak? Senang. Mengerti tidak dengan pelajaran kita hari ini? Mengerti, paham? Suka? Ya, baik. Jadi materi kita pada pagi hari ini kita akan sampai pada sekian, dan kita masih berjumpa lagi pada Senin ya, Senin pagi jam 8 kita akan bersama-sama dengan materi yang baru, masih tentang manusia keluar, tapi dengan topik tentang kehidupan manusia praaksara pada zaman geologis. Jadi sini kita akan ada dengan materi yang sama tapi dengan topik yang berbeda. Dari sini tidak ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, silakan kalian semua bantu berdiri. Bantu berdiri itu sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita menyanyi sebuah lagu doa. Kita coba pilih salah satu lagu. Ya? Apa kira-kira lagu? Yang biasanya kalian tidak ada yang tahu. Satu di belakang bisa? Oke, semua siap sikap doa menghadap Tuhan. Kita bersyukur buat pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, dan apa yang kita dapatkan bisa bersihkan, dan pada kali berikut kita kembali berjumpa dengan suasana yang baru, baru lagi semangat baru. Dan itu salah satu teman bisa depan, bisa tunggu kita di bawah. Satu dua lagu. Ulang. 1, 2, 3. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Mari kita semua berdoa di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, karena Kau dari awal pembelajaran kami sudah berakhir berjalan dengan baik. Ini saja kami mengakulan dan kami biar kami tiba di rumah kami yang dengan siap dan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dulu kita pulang, kita dari sini juga berdoa. Lupa juga, lupa izin waktu kita juga. Silakan mulai kembali. Masih Pak. Masih ada.